Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puji Fitri Sri Lestari dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai GGL induksi, hukum Faraday, dan juga hukum Lenz. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. GGL induksi atau gaya gerak listrik merupakan gaya gerak yang dihasilkan oleh perubahan flux magnetik pada setiap satuan waktu, yang dapat ditulis GGL induksi sama dengan min delta C B per delta T, di mana delta C B ini merupakan perubahan flux magnetik dan delta T itu selang waktu. Selanjutnya, dalam hukum Faraday menjelaskan bahwa besar gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut, di mana rumus dari perubahan flux magnet yaitu sama dengan BA cos theta. Nah, sehingga GGL induksi sama dengan min N delta C B per delta T, atau bisa ditulis juga min N dc per dt, di mana N ini merupakan jumlah lilitan dan dc per dt itu merupakan turunan dari flux magnet. Lanjut dengan dari tanda negatif dalam hukum Faraday menjelaskan bahwa tanda tersebut mengacu pada arah dari GGL induksi. Hal tersebut dijelaskan dalam hukum Lenz, di mana hukum Lenz ini berbunyi jika GGL induksi timbul kepada suatu rangkaian, maka arah dari induksi yang dihasilkan akan sedemikian rupa dan menimbulkan medan magnet dari induksi yang menentang perubahan oleh medan magnet. Atau dengan kata lain bahwa arus induksi yang berusaha mempertahankan flux magnetik dan totalnya konstan. Kita bisa lihat bahwa dalam gambar, jika kita dekatkan dengan kumparan, hal yang akan terjadi yaitu arah penunjuk tegangan menuju ke arah negatif. Artinya, arus mengalir dari bagian negatif ke bagian positif. Nah, selanjutnya, gambar yang selanjutnya, jika kita jauhkan magnetnya, maka arusnya akan mengarah ke positif, yang artinya arus mengalir dari positif ke negatif, sehingga menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan luar. Kenapa bisa searah? Karena ketika dijauhkan, maka magnetiknya akan berkurang. Jadi ketika magnetnya itu dijauhkan, maka flux magnetiknya juga akan berkurang. Sehingga benar bahwa arus GGL induksi ini cenderung akan mempertahankan flux magnetiknya yang ada. Nah, selanjutnya induksi pada konduktor bergerak. Misal, kita asumsikan medan magnet B tegak lurus permukaan yang dibatasi oleh konduktor berbentuk U, dan pada konduktor tersebut dipasang batang konduktor yang dapat bergerak. Jika batang konduktor yang digerakkan dengan kecepatan V, ia menempuh jarak delta X dan V. Delta X sama dengan V. Dan delta T dalam waktu delta T. Oleh karena itu, luas kumparan bertambah sebesar delta A sama dengan L, kemudian delta X sama dengan LV, dan delta T dalam waktu delta T.
Nah, dalam hukum Faraday, hal tersebut menimbulkan gagal induksi yang sebesar epsilon sama dengan delta C B per delta T, di mana delta C B-nya itu BLV delta T per delta T. Nah, dikarenakan delta T-nya itu sama yang atas dengan yang bawah, maka kita coret saja sehingga menghasilkan epsilon sama dengan BLV, di mana B ini merupakan besar medan magnet dan L merupakan panjang konduktor serta V merupakan kecepatan konduktor. Nah, biasanya GGL ini dinamakan dengan GGL gerak. Nah, selanjutnya contoh penerapan GGL induksi pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam generator. Generator ini merupakan alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator ini itu terdapat dua jenis generator, yaitu yang pertama generator arus searah atau DC yang kita kenal dengan dinamo, dan yang kedua generator arus bolak-balik atau AC atau yang biasa dikenal dengan alternator. Nah, generator yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memutar suatu kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL induksi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita ke contoh soal. Misal sebuah kumparan sebanyak 200 lilitan berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm, medan magnet tegak lurus dengan bidang lilitan. Nah, jika medan magnet berubah dari 0 ke 0,5 Tesla dalam waktu 0,8 sekon, berapakah GGL induksi yang dihasilkan selama waktu tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, diketahui terlebih dahulu bahwa yang diketahui itu luas kumparan. Dikarenakan luas kumparan dalam bentuk persegi, maka rumusnya itu sisi kali sisi. Nah, sebelumnya kita ubah dulu, karena panjang sisinya itu 18 cm, nah kita ubah ke dalam meter. Jadi 18 cm itu sama dengan 0,18 meter. Nah, jadi luas kumparan yaitu sisi kali sisi sama dengan 0,18 dikali 0,18. Hasilnya yaitu 0,0324 meter persegi. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumus GGL. Jadi GGL sama dengan min N delta BA cos theta per delta T. Nah, dikarenakan bidang magnetnya tegak lurus dengan bidang lilitan, yaitu 0 derajat, maka rumusnya menjadi min N A delta B per delta T. N yaitu 200, besar A yaitu 0,0324 meter persegi, dan delta B yaitu 0,5 Tesla, kemudian per delta T. Nah, delta T-nya itu 0,8 sekon. Sehingga dapat dihasilkan bahwa GGL induksi ini sebesar min 4,1 volt. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.